Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah jumpa lagi bersama saya Bertakunil Kunil. Alhamdulillah teman-teman, jadi sekarang saya mau ke rumah yang Pondok Keropos itu ya, yang mau kita jual itu. Jadi teman-teman, di sini saya berangkat dari rumah ibu, jalan kaki kita akan menuju ke sana. Dan saya juga mau bercerita teman-teman, jadi kejadian dan juga yang saya alami dari hari Jumat hingga kemarin hari Minggu itu benar-benar secara tiba-tiba teman-teman ya. Jadi di sore hari itu saya itu mau bersih-bersih rumah Keropos itu, rencana mau bermalam, tapi sayang sekali karena udah kesorean, lantainya basah, lalu saya nggak jadi bermalam. Nah teman-teman, saya sepulangnya itu saya istirahat di kamar dimana saya biasa istirahat teman-teman. Oh ya teman-teman, jadi di sini saya tuh udah mulai membaik ya, tapi kondisi saya masih lemah teman-teman, dan mohon didoakan mudah-mudahan saya kembali sehat dan bisa aktivitas kembali. Nah jadi ceritanya itu setelah saya pulang dari bersih-bersih pondok itu, saya itu istirahat di kamar, namun badan saya itu terasa dingin dan saya pikir itu akan demam biasa ya teman-teman, tapi ternyata setelah tengah malam itu tiba-tiba perut saya itu terasa sengal gitu, dan saya tahan-tahan, akhirnya saya nggak bisa nahan dan napas saya sesak, tiba-tiba sesak. Terus saya bersama Bang Jack itu mencari bidan atau dokter yang buka jam 2 malam, dan beberapa tempat berobat itu kita gedor, tidak ada yang buka, ada satu. Nah sampai di sana saya benar-benar kesakitan teman-teman, dan sakitnya itu sakit yang nggak pernah saya rasakan sebelumnya. Dan pada akhirnya saya diinfus sampai pagi, habis 3 infus. Kita mau ke rumah itu tutupannya. Di pagar. Teman-teman. Jadi saya tuh nerobos teman-teman, kita mau lihat kondisi sana. Oh ya teman-teman, ceritain terlanjut di sana nanti ya, karena biar enak. Tapi intinya saya seumur-umur hidup teman-teman tidak pernah ngerasain sakit seperti itu. Oke, jadi saya lewat sini ya. Tuh. Bangunan itu di depan bangunan ini. Kita harus melewati jalan. Masih lemah teman-teman, dan sekarang tuh perut saya masih sakit, tapi untuk yang sakit ini tuh, jadi kemarin tuh sakit di sebagian sini nih. Oke teman-teman, kita lanjut di pondok aja ya. Nah teman-teman, jadi itulah pondoknya. Kita akan ke sana karena saya akan bercerita banyak tentang kejadian dari malam Jumat, Sabtu, Minggu ya. Ini cerita tuh dramatis sekali, dan saya itu benar-benar ketakutan karena napas saya sesak dan sakit itu nggak tahu apa penyakitnya. Tuh ini. Minta air. Coba buka dulu pintunya.
Nah, Allah. Assalamualaikum. Tak. Nah, teman-teman, kalau kalian bertanya kenapa di sini ada tikar, ada selimut, karena malam itu, teman-teman, saya cerita aja dulu ya, karena memang kita belum ada kegiatan. Hah? Hah? Sakit mana? Belum. Belum, siapa mana ini? Bukan aku mana ini? Awak ladang kemarin enggak tahu? Bukan aku mbak mana ini? Kau nyuruh kawan ya? Enggak. Kok di mana? Apa tunggu lagi? Aku mau beres-beres dulu, teman-teman, kita nyapu-nyapu dulu. Oke, aku cerita lagi ya.
Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup aja pintu kali ya. Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman jumpa lagi bersama saya Bertakun Kunil. Alhamdulillah di sini keadaan saya baik-baik saja dan mudah-mudahan kedepannya sehat ya teman-teman ya. Jadi di sini saya mau bercerita, uh, saya mau bercerita. Jadi di sini saya mau bercerita tentang kejadian yang baru saja saya alami, yaitu dimulai dari hari Kamis sore sampai dengan Minggu sore teman-teman. Jadi ceritanya di sore itu seperti video yang kalian lihat terakhir saya post, seperti video yang kalian lihat terakhir saya post video itu di hari Kamis sore malam Jumat. Saya bersih-bersih lantai di sini, nyapu-nyapu, rencana saya bermalam di sini. Namun karena saya itu lantainya basah dan juga kesorean juga, jadi kita jadi bermalam. Saya pulang ke rumah ibu, saya istirahat di rumah ibu. Namun di sore itu sekitar jam 8 malam itu teman-teman, saya itu benar-benar terasa sangat dingin. Saya pikir itu akan demam, tapi demam biasa. Tapi ternyata karena kondisi badan saya kurang sehat waktu itu, ini di malam Jumat ya, saya tidur. Namun pas tepat di tengah malam, jam 12 malam kurang, saya terbangun dan saya ngerasain di sini saya itu terasa kayak sengal, bengal, kayak sakit gitu ya. Tapi ketika itu saya tahan, saya pikir itu hanya karena mungkin saya tidur lasak, terus mungkin karena posisi kurang bagus sehingga ini saya sakit. Tapi lama kelamaan kurang lebih sekitar 1 jam saya tahan, tiba-tiba saya benar-benar rasain sakit yang benar-benar belum saya rasain, dan di sini dan saya tuh bingung mau ngapain, dan lama kelamaan napas saya sesak, dan pada akhirnya jam itu udah hampir jam 2 malam, saya bersama Bang Jack cari tempat berobat seperti bidan, kayak nyari dokter, tapi beberapa yang kita gedor gak buka, ada yang buka satu, itu pun bidan teman-teman, bukan dokter. Jadi sampai di sana sakit saya makin menjadi-jadi teman-teman, perut saya terasa sakit, sini saya tersakit, dan itu gak bisa ditahan. Dan ditambah lagi saya itu sesak, napas saya sesak, dan akhirnya saya itu disuntik dan diimpus sampai habis 3 impusan, sampai pagi saya di bidan itu. Paginya saya pulang. Namun teman-teman 1 jam di rumah, ketika malam itu karena udah dimasukin obat penahan sakit itu banyak sekali, dan akhirnya sampai pagi itu saya bisa terlelap tidur. Namun saya pulang nyampe rumah, saya kambuh lagi teman-teman, itu sakitnya lebih dari malam itu. Jadi saya kambuh lagi. Akhirnya karena dibawa ke bidan udah selesai, akhirnya kita teruskan untuk bawa ke orang yang bisa urut gitu ya di kampung. Kita bawa di sana, kita diurut di sana, dan kondisinya mulai membaik lagi, rasanya mungkin hilang. Dan saya pun pulang, minum obat, ada juga air yang dikasih oleh yang ngurut itu, hilang sebentar. Namun tiba-tiba teman-teman sakit balik lagi teman-teman, sakit balik lagi, pokoknya nggak tahan-tahan, saya sampai nangis, sampai teriak-teriak. Akhirnya saya putuskan, saya berpikir apakah mungkin ini keteguran kan, apakah ini kemungkinan keteguran. Jadi saya bersama Bang Jack pergi lagi cari orang yang bisa melihat apakah saya keteguran atau tidak.
Dan ternyata setelah dibawa ke tempat orang yang bisa melihat keteguran atau tidak, dan ternyata benar katanya saya keteguran, dan saya pun diobati teman-teman, diobati, dikasih urasan gitu, dan alhamdulillah ketika itu sakit saya hilang. Saya pikir alhamdulillah sembuh kan, tapi ternyata melewati malam, keesokannya hari, dan sore hari besoknya kambuh lagi teman-teman, kambuh lagi, dan itu sakitnya lebih parah dan lebih parah lagi dari yang sebelumnya. Dan saya pun ketika itu bersama Bang Iwan, nah itu yang terakhir itu waktu di lab itu, saya ada lab sebentar, nah itu saya bersama Bang Iwan pergi ke tukang urut yang bisa buang angin, dan alhamdulillah sampai di sana saya diurut. Dan kalau menurut tukang urut itu benar, itu adalah angin teman-teman yang masuk gitu kan, angin yang bersarang dan jalan-jalan di sekitar pinggang dan perut saya, sehingga itu menimbulkan rasa sakit yang tidak bisa ditahan. Nah setelah diurut teman-teman, urutnya itu sore ya, terus sampai dari sore habis urut tuh hilang rasanya ya, rasanya tuh hilang. Namun waktu tiba tengah malam teman-teman, kambuh lagi, dan sakitnya sampai berkali-kali lipat, seperti lebih sakit dari yang sebelumnya. Dan saya pun bingung, saya teriak-teriak, saya nangis, dan saya pun sempat teriak-teriak di rumah tengah malam. Akhirnya saya kebingungan, nggak tahu kenapa kepikiran saya waktu itu, saya ambil selimut, saya keluar dari rumah, dan saya pun menuju ke tempat ini. Itu waktunya gerimis-gerimis teman-teman, dan saya pun buka pintu ini, saya masuk ke sini, saya gelar tikar tadi, saya tiduran, dan nggak tahu kenapa ketika saya sampai di sini pikiran saya campur aduk, saya keringat sama anak, ya Allah berikan kesembuhan gitu kan. Terus belahan rasa sakit itu hilang teman-teman, hilang. Dan karena saya itu perginya nggak ngomong, jadi ada Bang Iwan sama Bang Jack nyariin saya, dan itu saya di sini, dan akhirnya saya tertidur di sini. Namun tengah malam itu sempat sakit dan perut saya terasa muter-muter, dan sampai pagi sembuh, hilang rasa sakit itu. Dan paginya saya pulang lagi ke rumah ibu, saya istirahat teman-teman, saya istirahat, dan semalam juga istirahat, saya udah 2 hari istirahat total, dan di sisi masih lemak, tapi untuk sakitnya itu udah hilang. Jadi sampai sekarang pun saya bingung, itu yang sakit sebenarnya apa, apakah ini angin, apakah teguran, ataukah ada penyakit lain, saya pun nggak tahu. Tapi intinya sekarang ini sudah mulai membaik, dan sudah dari kemarin sampai hari ini tidak kumat lagi. Namun sekarang perut saya itu sakit teman-teman, perut saya sakit, dan mudah-mudahan kedepannya bisa sembuh ya. Nah teman-teman, jadi tadinya berpikir saya di sini banyak pikir, ya Allah apakah mungkin rumah keropos ini ada penghuninya sehingga saya keteguran. Tapi balik lagi ya, kalau seandainya saya malam itu ke sini terus saya sakit saya nggak hilang, mungkin saya akan kembali ke sini lagi. Tapi yang jadi pikiran saya yang di rumah ibu teriak-teriak kesakitan, saya jalan kaki ke sini, nyampe di sini, istirahat di sini, dan rasa sakit itu hilang. Dan mudah-mudahan ini sembuh ya teman-temannya, dan ini bisa menjadi pelajaran buat saya, dan ada hikmah penting yang bisa saya ambil dari kejadian ini. Nah teman-teman, jadi untuk rencana saya menjual rumah ini mungkin perlahan akan terus saya jual sampai, karena saya memang membutuhkan uang. Tapi kalau memang tidak ada yang beli, ya mau gimana lagi, dan kemungkinan saya akan tinggal di sini ya, karena sekarang saya tidak ingin merepotkan orang lain juga, apalagi kondisi sekarang ini sedang sulit. Benar-benar saya ngerasa saya sudah kembali ke titik nol, dimana saya harus mengulang semuanya, dan saya pun nggak tahu harus apa yang saya pun tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi intinya saya masih bernapas, intinya saya masih butuh untuk bertahan hidup. Jadi saya pun nggak bisa berdiam diri juga, jadi saya harus melakukan sesuatu, tapi saya bingung harus melakukan dari mana. Tapi mohon didoakan saja, mudah-mudahan setelah ini saya benar-benar pulih, saya bisa kembali aktivitas di kebun dan meneruskan kehidupan teman-teman. Dan mohon didoakan saja, mudah-mudahan
ke depan saya sehat dan kalian juga sehat ya. Dan saya pun minta maaf apabila di dalam video saya ada salah ataupun jika kurang baik, dan apabila dalam selama setahun ini saya benar-benar tidak fokus dalam segala hal, mohon didoakan mudah-mudahan ke depan saya masih diberikan kesempatan untuk bisa lebih baik lagi. Oke teman-teman, inilah cerita saya dan mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya dari cerita ini. Dan saya nggak tahu mau ini ngapain, mungkin saya mau istirahat aja sementara, saya nggak tahu mau ngelakuin apa. Dan sekarang tuh kepala saya pusing teman-teman, tapi mudah-mudahan ini hanya pusing kelelahan saja. Dan inilah cerita saya teman-teman, ini tidak ada maksud apapun dari cerita ini, saya hanya berbagi pengalaman. Mudah-mudahan ada hal baik bisa kita ambil di sini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Enggak dihidup, tapi hidup ini.